masih bersama dengan kami dalam Berita Lampung. Untuk Anda yang baru saja bergabung, kami akan menyajikan kembali berita utama pada pagi hari ini. Pak, ya betul, dulu. Iya, Pak. Apa, Pak? Ya. Seorang kakek di Tulang Bawang memberontak saat akan ditangkap karena jadi bandar narkoba. Ribuan botol minuman keras dan narkoba hasil tangkapan jelang Nataru dimusnahkan Polres Mesuji. Perajin trompet di Bandar Lampung menjamur dan kebanjiran rezeki jelang Natal dan Tahun Baru. Pesta perayaan Natal dan Tahun Baru sebaiknya tidak dimanfaatkan untuk berfoya-foya, pesta minuman keras dan narkoba, karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain. Ini dikatakan Kapolres Mesuji, AKBP Ade Hermanto, Kamis siang pada acara pemusnahan ribuan botol minuman keras dan narkoba. Jangan nakal. Untuk mencegah mabuk-mabukan pada pesta perayaan Natal dan Tahun Baru tersebut, Polres Mesuji berjanji akan gencar merazia pedagang minuman keras dan menangkap bandar narkoba. Pada acara pemusnahan ini, ribuan botol minuman keras dimusnahkan dengan cara dilindas mesin silinder atau stum dan sabu-sabu dilarutkan ke dalam cairan pembersih lantai, kemudian di blender. Barang bukti yaitu kegiatan rutin yang ditingkatkan memang sudah dilaksanakan oleh jajaran Polri, khususnya Polres Mesuji sejak bulan Oktober tahun 2023 ini. Pada hari ini kita memusnahkan sebanyak 1.156 botol minuman keras. Ya, tadi kita sudah laksanakan pemusnahan dan pemusnahan barang bukti narkoba sebesar 11,35 gram. Narkoba dan minuman keras ini disita dari beberapa tersangka yang ditangkap sejak November hingga Desember 2023. Barang bukti dimusnahkan karena sudah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkrah. Sementara para tersangka sedang menjalani penahanan di Rutan Menggala. Aris Susanto melaporkan dari Mesuji. Meski harga beras tinggi, Bulog Menggala Tulang Bawang menjamin stok beras untuk 3 kabupaten, yakni Tulang Bawang Barat, dan Mesuji tercukupi hingga awal tahun 2024. Bulog Menggala mengklaim saat ini masih memiliki stok beras lebih dari 800 ton. Kepala Cabang Bulog Menggala, Dimas Wage Tantri mengatakan, kebutuhan beras di 3 kabupaten sekitar 500 ton per bulan. Sementara untuk yang ada diperkirakan cukup hingga awal tahun. Pada Januari mendatang, stok beras juga akan bertambah karena mendapat pasokan dari Bulog Lampung sebanyak 1.000 ton. Bulog Kacip Menggala mempunyai stok sekitar 820 ton yang untuk kita siapkan sampai akhir tahun, yang mana stok itu akan tetap bertambah di awal tahun 2024 sesuai permintaan kita ke Kanwil Lampung sebanyak 1.000 ton. Sehingga perkiraan kita untuk kesiapan stok kita di akhir tahun maupun awal tahun 2024 nanti kita akan sedia cukup untuk melayani 3 kabupaten. Sementara itu, pantauan di Pasar Unit 2 Banjar Agung Tulang Bawang Kamis siang, harga beras masih bertahan tinggi di kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 per kilogram. Meski harganya tinggi, namun stoknya di tingkat pedagang melimpah. Medium sekitar 12 sampai 12,5 13. Kalau yang premium yang nomor 1 13 sampai 14. 140 Pak? Ya 140 sampai. Itu per berapa kilo itu Pak? 10 kilo. 10 kilo Pak? Ada kemungkinan nggak kenaikan ini terus berlanjut, Pak? Ya mungkin tapi ini perkiraan. Harga beras kisaran Rp13.000 hingga Rp15.000 telah terjadi lebih dari 2 bulan lalu.
Penyebab kenaikan harga beras karena banyak petani gagal panen dampak kemarau. Harga beras tersebut hingga kini belum turun. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. Sebanyak 240 ruas jalan lingkungan di Bandar Lampung diklaim telah diperbaiki oleh pemerintah Kota Bandar Lampung. Pihak Pemkot melalui Dinas Pekerjaan Umum pada Kamis berjanji akan memperbaiki 40 ruas jalan dan selesai pada akhir Desember 2023. Perbaikan jalan pada akhir tahun ini menelan anggaran 80 miliar rupiah dari APBD murni, sedangkan 40 ruas jalan lain dianggarkan dari APBD perubahan sebesar 10 miliar rupiah, dan pengerjaannya diklaim sudah mencapai 60%. Kegiatan pembangunan jalan itu sekitar 60% untuk APBD perubahan ya, 60% sedang berjalan. Yang sisanya nanti di tahun ini di bulan Desember akan terselesaikan 100%. Iya. Kalau itu jumlahnya berapa ruas, Pak? APBD perubahan sekitar 40 ruas. Sementara itu, Pemkot Bandar Lampung juga berencana memperbaiki 200 lebih ruas jalan lingkungan lain pada 2024 dengan anggaran sebesar 80 miliar rupiah dari APBD murni. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Selain pertanian, usaha perikanan juga terus dikembangkan warga desa Tiga Jaya, Kecamatan Sekincau, Lampung Barat. Warga memilih budidaya ikan nila karena sumber daya air di desa ini sangat melimpah. Lokasi desa yang berada di kaki Gunung Sekincau juga cocok untuk budidaya ikan nila yang tidak terlalu berisiko. Selain untuk dijual, ikan nila yang dibudidayakan juga bisa dikonsumsi untuk memenuhi kebutuhan protein masyarakat. Ikan nila. Berapa banyak? 26.000. Nah, dari 26.100 itu Pak, jangka waktu 6 bulan, itu kira-kira menghasilkan berapa banyak ikannya Pak? Sekitar 6 ton. Untuk Pokon Tiga Jaya ini penganggaran untuk bibit ikan nila ini berjumlah 26.000 beserta pakannya juga kita anggarkan dari Pekon berjumlah 4,5 ton, 4,5 ton. Pemerintah desa terus berupaya mengajak warga untuk belajar budidaya ikan nila karena bisa menguntungkan dengan harga jualnya sudah mencapai Rp30.000 per kilogram. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat.